Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Setiorini yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan membawakan kajian keputrian tentang temanya itu jahit menjahit ya. Mudah-mudahan nanti bisa disimak dengan baik dan ada manfaatnya. Sebelum memulai, kita akan seperti biasa ya, panjatkan puji syukur ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita diberi kesehatan. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa cahaya Islam kepada kita sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita menjadi umat terbaik. Dan mudah-mudahan kalian semua juga senantiasa menjadi anak-anak solihah yang terbaik ya. Nah, langsung saja untuk materi kali ini kita mungkin karena Ibu kebetulan memang guru prakarya, jadi temanya itu masih ada hubungannya dengan kerajinan. Tapi ini bukan kerajinan ya, tapi sekelumit tentang kepandaian kewanitaan. Jadi selain kita akhlaknya juga, akidahnya juga, kemudian mungkin nanti ada perawatan badan kita juga, pernik-pernik yang berhubungan dengan kewanitaan. Artinya kayak menjahit juga perlu. Karena apa? Karena kita nanti dalam menjalankan kehidupan itu mungkin akan ketemu dengan baju yang robek, dengan ketemu dengan benda-benda yang perlu dijahit dengan tangan. Nah, kali ini Ibu sudah membawa beberapa alat dan bahannya. Nah, yang ada di sini sudah Ibu lihat ya, ini ada kain. Kainnya ada beberapa, ini ada ini ada perca juga. Kemudian benangnya ada dua. Kalau untuk jahit biasa ini digunakan benang jahit tangan ya. Ini juga bisa digunakan juga buat menggunakan mesin. Ini kalau mesin ini ada skoci, ditaruh di skoci ini. Kemudian ini benangnya Ibu beberapa contoh ada. Kemudian ada juga ini, kalau ini biasanya digunakan untuk membuat sulaman ya, sulaman. Ini ada namanya benang sulam. Benang sulam itu banyak warnanya dan ukurannya lebih besar. Nanti kalau memang butuhnya masih satuan seperti ini boleh, tapi kalau misalnya mau agak kecilan boleh dibelah dua, karena ini satu gulung ini isinya lebih dari satu ya, jadi bisa dipecah. Itu seperti itu. Ini benang-benangnya. Kemudian ada juga alatnya, itu ada jarum jahit. Ini jarum jahit juga ukurannya macam-macam ya. Ada yang besar, ini biasanya kalau yang ukuran besar seperti ini untuk sulam. Kemudian kalau yang ini sama ya, masih sulam juga. Kalau yang kecil di sini untuk yang jahit tangan, yang mungkin nanti kalau pasang kancing, benda yang robek kayak gitu tuh ukurannya kecil. Ini seperti ini. Dan juga karena usia Ibu, mungkin kalau kalian nggak perlu ya, tapi kalau Ibu tuh perlu. Ini adalah namanya kalau dalam jahit menjahit itu mata gadis. Nah, kenapa mata gadis? Karena bisa membantu kita memasukkan benang ke lubang jarum. Ini contohnya nih. Kalau Ibu praktekkan langsung ya. Jadi kalau misalkan ini kan jarum lubangnya kecil banget ya, seperti ini. Kalau Ibu dengan mata telanjang Ibu, karena Ibu udah plus, jadi agak susah dan nggak pakai kacamata kebetulan. Ini langsung saja bisa dimasukkan. Ini bisa diraba, jadi nggak harus dilihat. Karena tinggal langsung masukkan ke, karena lubangnya besar kan kelihatan ya, tinggal ditarik. Nah, udah dia masuk. Nah, itu seperti ini adalah cara, jadi untuk membantu ya. Kalau kalian insya Allah nggak perlu. Nah, ini untuk memudahkan juga ada pamidangan namanya, pamidangan. Ini kita langsung praktekkan. Adapun jahitannya itu ada beberapa jahitan ya. Cara masang pamidangannya mungkin pada tahu. Kalau nanti mau nyoba nggak harus pemidangan. Pemidangan itu karena kita untuk memudahkan dalam menjahit ya, memegangnya. Ini dipasang seperti ini. Di sini ada skrupnya, sebenarnya bisa dikendorin dulu baru nanti dikencengin. Ini tinggal ditarik-tarik. Nah, karena ini mencontohkan, jadi Ibu nggak pakai benang yang kecil ya, pakainya benang yang besar. Tadi berarti pakai ini benang yang besar biar kalian kelihatan. Ini
Ini kan ibu kalau langsung juga, walaupun ini lubangnya besar juga tetap harus pakai alat kalau ibu. Kalau kalian nggak harus ya. Nih ya. Nah, jahitan yang paling praktis, yang paling gampang, semua orang bisa, itu namanya jelujur. Kalau jelujur itu langsung. Jadi kalau mau ngunci di bawahnya biasanya disimpul. Nih, simpul kayak gini, tinggal diputer. Nah, tarik, udah terbentuk simpul. Itu seperti itu. Kemudian di sininya nih langsung tusuk dari bawah ke atas. Ini jelujur. Terus kayak gitu aja terus. Udah, ini tadi contohnya sudah ibu buat ya di tempat yang lain. Ini hasilnya seperti ini. Jadi kalau jelujur itu karena terus-terusan, jadi tinggal selang-seling ya, masuk kasih sela itu hasil yang paling atas itu adalah yang jelujur. Kemudian yang kedua itu namanya tikam jejak. Yang kedua tikam jejak itu sama, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas disimpul dulu. Kalau ini mirip kayak tadi, tapi yang pertama kasih kayak jelujur. Nah, bedanya kalau jelujur itu kan terus ya, terus-terusan gitu ke sana. Nah, kalau ini yang kosong ini kamu injak lagi sama jarumnya ke depan dengan jarak yang di depannya lagi dengan jarak yang sama. Terus kayak gitu. Ini juga kayak gini terus. Ya. Nah, seperti ini. Seperti itu. Nah, terus. Jadi nanti jahitannya kalau pakai jarum yang kecil itu jahitannya mirip dengan luarnya itu mirip dengan jahitan mesin jahit. Ya, ini biasanya kalau ini dan posisinya lebih kencang. Kalau untuk menjahit nanti yang bagian yang robek dan seterusnya itu biasanya kalau ibu pribadi menggunakan yang tikam jejak. Kalau jelujur itu hanya untuk ngesum, nanti untuk kalau kayak kita bikin pola merekatkan nanti baru dijahit pakai mesin, itu pakainya yang jelujur tadi. Itu seperti itu. Ini hasilnya seperti ini. Ini yang kedua, ini ya baris kedua. Ibu juga bikinnya karena buru-buru, nggak terlalu rapi. Nah, ini diterusin aja ya veston di sini. Kalau veston itu langsung seperti ini. Nah, ini di bawahnya, di bawah jaraknya nanti disesuaikan dengan ukuran yang mau kita buat, karena ini contoh ibu bikinnya yang besar-besar. Nah, kayak gini. Nanti sejajar, si jarum ini sejajar dengan sisa benang yang tadi. Ini ngambilnya dari atas ke bawah. Nah, ini masuk ke benang selanjutnya. Terus kayak gitu. Ini posisinya sama, lurus. Terus ngambil jarum atasnya ke atas. Terus nah, kayak gini. Ini dibuat melingkar juga bisa nih, kayak buat roda dan sebagainya. Kalau mau buat hiasan bisa tuh. Mau bikin roda. Jadi sudah digambar dulu, dipola dulu biasanya. Bisa melingkar. Mau lurus boleh, mau melingkar boleh, mau bentuk nanti apa saja boleh. Nah, ini biasanya adanya di selimut bayi yang ukuran besar-besar. Kalau enggak untuk hiasan, nanti kita mungkin kalau ada waktunya ditambalkan di sini ya, dikombinasiin dengan perca yang sudah ibu sediakan di sini. Nah, ini biasanya untuk menyambung seperti ini. Kalau kita nggak menggunakan mesin jahit, itu menggunakannya pinggirannya itu menggunakan namanya veston ini, sehingga nanti bentuknya melingkar gini kencang ya. Itu seperti itu. Nah, lanjut ya. Ini hasilnya seperti ini. Ini kalau diterusin tadi. Nah, selanjutnya rantai sama aja, mulainya dari bawah ke atas. Nah, kalau rantai ini kan tusukan dari jarum terakhir ya. Ini kalau ibu mau bikin rantainya terserah, mau lurus ke atas, mau ke bawah, mau kemana-mana bisa. Tinggal sisa benang terakhir ini kita injak kembali dengan jarum. Nah, kemudian maju ke depan seperti ini. Nah, ini si
sisa apa benang itu di tengah, posisinya seperti itu, tengah-tengah. Nih si jarumnya masuk ke tengahnya. Nah gini terus, nanti masuk lagi ke ujung, ke depan lagi. Bu boleh melingkar nggak? Boleh. Ini kalau melingkar seperti ini, jadi ininya tinggal melingkar, muter-muter aja. Nah seperti itu. Yang jelas ininya tetap selalu di tengah antara dua benang ya, jadi tengah masuknya. Nah truk gitu terus. Nanti seperti itu, mau lurus boleh, mau belok-belok ini juga biasanya bisa. Nah ini hasilnya seperti ini. Ini kemudian untuk yang ini bentuknya segitiga, namanya Ibu agak sedikit lupa ya, nanti kalian bisa cari sendiri namanya. Nah kalau kayak gitu biasanya ini dipakai untuk kayak sum kalau bikin taplak untuk pinggirannya ya, jahit pinggiran taplak itu biasanya tinggal seperti ini Ibu terusin tadi. Ini anggap aja kita mulai dari awal gitu, kemudian ini kayak gini, silang ke sini. Nah ini benangnya dipegang kayak gini pakai tangan ini kayak sini, nyilang nanti ke bawah nyilang ke sini samping. Terus kayak gini, nyilang ke sini, terus. Ini ukurannya gede-gede, kalau mau kecil juga disesuaikan, tinggal ini arahnya gini, atas dan seterusnya. Ini silang ke bawah. Kenapa Ibu bikinnya gede-gede ya? Biar mudah dilihat ya. Nah ini hasilnya juga tetap gede-gede karena buat contoh. Kalau kalian di rumah nggak harus pakai ini ya, pemidangan. Pemidangan itu hanya untuk memudahkan saja, ini bisa dilepas. Nah kemudian kalau kita menjumpai tadi, kalau Ibu nih punya kain robek, misalnya nih ada robekan di sini. Kemudian karena kita masih suka si baju itu, misalnya baju nih robek sedikit, mungkin ada kegigit apa hewan atau apa gitu ya, atau kecantol, biar tidak ini, kita jahit pakai jelujur juga bisa pertamanya untuk menyambungkan robekan. Kemudian ditutup dengan perca lain, ngambil perca yang motif, misalnya kalau bajunya polos motif bunga, kalau bajunya berbunga mungkin motif polos gitu ya, tapi yang senada warnanya, dikombinasikan, dimasukkan ke sini. Nah seperti ini. Nanti kalian bisa tadi menggunakan jenis jahitannya tadi, jahitan yang veston atau seperti selimut bayi, itu seperti itu ya. Jadi pinggirannya, karena waktunya nggak ini, mungkin nanti di lain waktu Ibu contohkan ya macam-macam kombinasinya. Nah kalau robek biasa kayak di jahitan, di bekas jahitan kita robek, itu sambungannya ini sambungan seperti ini. Biasanya dijahitnya langsung jahit jahit pakai, kalau buat biar kenceng tadi yang Ibu gunakan adalah tikam jejak. Tikam jejak itu seperti ini ya tadi ya, nih kayak gini. Kemudian di ini lagi terus kayak gitu. Ini kalau posisi robeknya di pas bekas jahitan. Jadi ngikutin bekas jahitannya, tinggal menggunakan jahitan tikam jejak. Itu seperti itu. Nih hasilnya kayak gini. Nanti pas dibuka di sininya akan kelihatan kencang tuh kalau di sini. Kalau udah semua yang bekas jahitannya itu akan rapi sehingga kembali normal kalau nggak ada mesin jahit. Jadi bisa untuk masang kancing. Kemudian kalau jahitan terakhir, bagaimana untuk simpul jahitan terakhir? Misalnya kita selesai nih, kayak Ibu nih ya, jahit selesai, terus mau dilepas. Biasanya diakhirin gini. Kalau Ibu sendiri, nah ini tusuk jarum ditusuk gitu. Ininya diputer-puter di atas kepala jarum. Nah, terserah kalian mau 3 kali, mau 4 kali boleh. Baru ditarik seperti ini. Nah, ini untuk mengakhiri jahitan. Baru digunting. Nah ini insya Allah kencang, tidak mudah lepas. Ini hasilnya seperti ini. Ini kalau kita tadi robek, Bu, ukurannya berapa? Nah tadi semakin kita sering menggunakan alat jahit, itu semakin nanti kerapiannya itu akan terukur dengan sendirinya.
Tapi kalau misalnya baru pemula, memang masih kayak tadi Ibu juga masih mencang-mencong karena Ibu juga sudah lama lagi nggak megang-megang jahit tangan ya, karena Ibu sekarang lebih cenderung menggunakan mesin jahit. Kalau jahit tangan itu kalau yang di rumah nggak ada mesin jahit, mungkin menggunakan jahit tangan, itu seperti itu. Mungkin itu saja tips-tipsnya dari Ibu. Jadi ini bisa dipakai, kalau tikam jejak itu bisa dipakai untuk jahit robek yang di bagian jahitan. Jahitan itu artinya seperti ini kan ada ini, nah ini jahitannya lepas. Nih jahitannya lepas, misalnya ini kayak gini, ini kan ada bekas jahitan ya. Di sininya lepas, nah nanti robek itu dijahit lagi pakai tangan itu dengan tikam jejak. Kalau jelujur hanya sekedar menyambungkan sesaat, nanti kalau mau seterusnya dijahit kembali dengan mesin jahit dan seterusnya. Karena lebih cepat biar nyatu jahitnya tidak bergeser. Mungkin itu saja dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan kali ini tentang jahit menjahit, nanti kalau misalnya mau lebih lanjut lagi kita akan sambung kembali. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan itu pasti datangnya dari Ibu. Nanti mungkin nama-namanya Ibu ada yang salah, mungkin mau dibenerin, silahkan saja ya. Kalau ada kebaikan insya Allah itu datangnya dari Allah, bisa kalian ambil, bisa kalian manfaatkan. Mudah-mudahan bisa dimaksimalkan di rumah. Jadi nggak ada kata perempuan kancingnya lepas gak bisa masang, itu nggak ada ya. Nanti harus bisa sendiri. Kemudian tadi jahitan lepas di jahitan atau mau kombinasiin karena roknya ada yang robek sedikit, mau ditambahin dengan perca, dengan renda dan seterusnya, atau motif-motif yang sudah ada di toko-toko alat jahit, misalnya kayak gambar apel, gambar bunga dan seterusnya, itu bisa. Itu saja. Ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.